Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah terlintas dalam benak Anda tentang sebuah kejadian yang melampaui batas logika manusia? Sebuah peristiwa di mana hukum fisika seolah berhenti berlaku karena kehendak zat yang maha perkasa? Bayangkan sebuah gunung yang kokoh, yang pasaknya menancap dalam ke perut bumi, tiba-tiba dicabut puncaknya, lalu seolah ada tangan raksasa tak kasat mata yang melemparnya, menerbangkannya melintasi lembah yang curam, melompati sungai yang mengalir deras, tanpa menyentuh sedikit pun pepohonan di bawahnya, hanya untuk dijatuhkan dengan presisi yang mengerikan tepat di atas sebuah pemukiman manusia. Tidak ada yang tersisa, tidak ada suara tangisan, tidak ada jeritan minta tolong, karena semua kehidupan di sana dibungkam dan dihapus dari peta dunia hanya dalam hitungan detik di tengah kegelapan malam. Kisah ini terdengar seperti legenda kuno atau dongeng pengantar tidur tentang kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan. Namun, demi Allah yang jiwa saya berada di tangannya, ini bukanlah dongeng. Ini adalah sejarah hitam yang benar-benar terjadi di tanah air kita, di jantung Pulau Jawa, pada tahun 1955. Sebuah desa yang tadinya gemerlap dengan pesta pora, riuh dengan suara musik dan tawa kemaksiatan, serta hidup dalam kemewahan yang melimpah ruah akibat tanah yang subur, tiba-tiba lenyap di telan bumi. Desa itu bernama Legetang. Tragedi ini begitu dahsyat dan aneh hingga para ahli geologi pun dibuat terperangah, dan para ulama menyebutnya sebagai kaum Sodomnya Indonesia. Bagaimana mungkin sebuah puncak gunung bernama Pengamun-Amun bisa terbang dan memilih targetnya sendiri? Benarkah dosa-dosa penduduknya yang konon telah melampaui batas kemanusiaan, termasuk praktik inses atau hubungan sedarah antara ibu dan anak, menjadi pemicu murka langit yang tak terbendung ini? Kisah desa Legetang adalah sebuah peringatan keras, sebuah tamparan bagi kita yang hidup di akhir zaman tentang bahaya istidraj atau jebakan kenikmatan. Bahwa ketika maksiat merajalela dan manusia merasa aman dari azab Allah, disitulah kehancuran sedang mengintai di balik pintu. Sebelum kita menelusuri lorong waktu yang gelap menuju malam kelabu di tahun 1955 tersebut, mari kita luruskan niat kita. Jadikan tontonan ini sebagai tuntunan dan muhasabah diri. Saya mengajak sahabat beriman semua untuk menekan tombol like sebagai bentuk syiar agar kisah peringatan ini menjangkau lebih banyak saudara kita yang mungkin sedang lalai. Tinggalkan komentar berupa doa agar kita semua terlindung dari bencana. Dan pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe agar jiwa Anda terus terisi dengan nutrisi sejarah Islam dan hikmah yang mendalam. Jika hati Anda sudah siap menerima kebenaran yang mungkin akan menggetarkan sanubari, mari kita mulai perjalanan ini. Sahabat beriman, untuk memahami besarnya skala tragedi ini, kita harus terlebih dahulu terbang imajinasi ke kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dieng, sebuah nama yang konon berasal dari kata di yang berarti tempat atau gunung dan hiang yang berarti dewa, sehingga sering diartikan sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Kawasan ini dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, kabutnya yang mistis, dan tanahnya yang sangat subur. Namun di antara semua desa yang ada di kawasan Dieng pada era 1950-an, ada satu desa yang memiliki keistimewaan luar biasa dibandingkan yang lain. Desa itu adalah Desa Legetang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kesuburan tanah yang tidak masuk akal di desa ini. Jika di desa tetangga para petani menanam sayuran seperti kol, kentang, atau wortel dengan hasil yang standar, maka benih yang sama jika ditanam di tanah Legetang akan menghasilkan panen dengan ukuran raksasa dan kualitas premium. Ada laporan-laporan lisan dari para sesepuh yang menyebutkan bahwa buah-buahan dan sayuran di Legetang ukurannya bisa 2 hingga 3 kali lipat lebih besar. Secara ekonomi, ini membuat penduduk desa Legetang menjadi sangat makmur. Berbeda dengan potret desa-desa di Indonesia pasca kemerdekaan yang umumnya masih berjuang melawan kemiskinan, Legetang adalah pengecualian. Mayoritas penduduknya adalah orang kaya. Rumah-rumah mereka dibangun dengan material terbaik pada zamannya. Lumut padi mereka tidak pernah kosong dan mereka tidak pernah merasakan perihnya kelaparan. Namun sahabat beriman, disinilah letak ujian terberat bagi seorang hamba. Kekayaan dan kemakmuran seringkali menjadi pisau bermata dua. Jika ia jatuh ke tangan orang yang bersyukur, ia akan menjadi jalan menuju surga. Namun jika ia jatuh ke tangan orang yang lalai, ia menjadi bahan bakar neraka. Penduduk desa Legetang sayangnya masuk dalam kategori kedua. Mereka terjerat dalam apa yang disebut dalam Islam sebagai istidraj. Apa itu istidraj?
Istidraj adalah ketika Allah membiarkan seorang hamba terus-menerus dalam kenikmatan, kesehatan, dan kelimpahan rizki. Padahal hamba tersebut terus-menerus dalam keadaan maksiat dan melupakan Allah. Allah tidak langsung mengajurnya. Allah tidak memberinya sakit atau kesulitan ekonomi. Tapi Allah membiarkan naik setinggi-tingginya dalam kesenangan duniawi, agar ketika Allah menjatuhkannya nanti, rasa sakitnya akan sangat dahsyat dan tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk menyelat. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang hal ini. Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal ia terus dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 44. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Ayat ini benar-benar tercermin dalam kehidupan masyarakat Legetang. Kekayaan yang melimpah ruah itu tidak membuat masjid-masjid mereka penuh, tidak membuat mereka menunduk syukur, melainkan membuat mereka sombong dan liar. Berdasarkan kesaksian warga sekitar yang masih hidup dan diceritakan turun-temurun, daerah Legetang di masa itu seolah tidak pernah tidur dari kemaksiatan. Setiap malam adalah pesta. Uang yang mereka dapatkan dengan mudah dari hasil panen dihambur-hamburkan untuk perjudian yang merajalela di setiap sudut desa. Minuman keras mengalir deras seperti air sungai, memabukkan tua dan muda. Namun yang paling mengerikan dan mengundang murka Allah adalah merebaknya perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan tanpa rasa malu sedikit pun. Di desa ini terdapat sebuah kesenian tradisional yang disebut lengger. Sejatinya lengger adalah tarian budaya yang indah. Namun di Legetang, kesenian ini telah diselewengkan fungsinya menjadi sarana pelampiasan nafsu syahwat. Pementasan tari seringkali berakhir dengan pesta seks massal dan tindakan asusila yang menjijikan. Moralitas runtuh seruntuh-runtuhnya. Para istri tidak lagi menjaga kehormatan di hadapan suami, para gadis kehilangan rasa malu, dan para pemenun tenggelam dalam lumpur dosa. Bahkan ada satu dosa besar yang menjadi rahasia umum dan disebut-sebut sebagai puncak dari segala kemurkaan yang mempercepat turunnya azab, yaitu maraknya praktik insest atau hubungan sedara terhadap ibu dan putri kandung. Ada riwayat yang menceritakan tentang hubungan terlarang antara anak dan orang tua kandung yang dilakukan tanpa rasa bersalah. Naudzubillah min dzalik. Mereka seolah menantang langit, merasa bahwa harta mereka bisa melindungi mereka dari apapun, lupa bahwa tanah yang mereka pijak adalah milik Allah. Ketika dosa sudah membumbung ke angkasa dan bau busuk kemaksiatan sudah memenuhi udara, alam semesta yang bertasbih kepada Allah pun mulai memberikan reaksi. Allah yang Maha Rahman masih memberikan kesempatan, memberikan peringatan dini sebelum palu godap azab dihantamkan. Beberapa hari sebelum malam kejadian, warga Legetang dan sekitarnya menyaksikan fenomena alam yang tidak biasa. Binatang-binatang liar yang biasanya bersembunyi di hutan datang gerundang namun tiba-tiba turun gunung secara massal. Kera, babi hutan, kijang, hidra ular, dan hewan melata lainnya memasuki area pemukiman dengan gelisah. Dalam kacamata ilmu pengetahuan modern, kita tahu bahwa hewan memiliki insting yang sangat tajam terhadap perubahan getaran tanah atau gelombang elektromagnetik sebelum terjadinya bencana alam. Mereka tahu bahaya sedang mengintai, namun mata hati penduduk Legetang sudah tertutup oleh kesombongan dan noda dosa. Alih-alih bertobat beristighfar atau mengungsi mencari tempat aman, mereka justru menyikapinya dengan logika manusiawi yang sempit dan angkuh. Mereka berpikir bahwa mungkin akan ada longsor biasa dari gunung. Bahkan dengan rasa percaya diri yang tinggi, mereka bergotong royong membuat parit atau selukan besar di kaki bukit yang berbatasan dengan desa. Tujuannya jika ada tanah longsor yang meluncur, tanah itu akan tertahan di parit tersebut dan tidak akan mengenai rumah-rumah mewah mereka. Lihatlah sahabat beriman, betapa manusia seringkali merasa pintar dan mampu melawan kehendak Allah dengan rekayasa teknis. Mereka membangun benteng fisik berupa parit, tetapi mereka merobohkan benteng spiritual mereka. Mereka takut pada tanah yang longsor, tetapi mereka tidak takut pada pemilik tanah yang bisa memerintahkan bumi untuk menelan mereka kapan saja. Usaha pembuatan parit ini seolah menjadi simbol kesombongan terakhir mereka, sebuah proklamasi bahwa mereka bisa menyelamatkan diri sendiri tanpa butuh tolongan Tuhan. Hingga tibalah malam penentuan itu, malam Ahad tanggal 17 April 1955. Suasana malam itu sangat berbeda dari biasanya. Langit Dian yang biasanya dingin dan tenang, malam itu berubah menjadi monster yang menakutkan. Hujan turun dengan sangat lebat, seolah langit sedang menangis melihat kelakuan manusia di bawahnya. Petir menyamar-nyamar dengan ganas, membelah kegelapan malam disertai suara guntur yang menggelegar menyusul memegahkan telinga. Badai mengaum akan memberi isyarat agar makhluk-makhluk lain menyingkir karena eksekusi akan segala dilaksanakan.
Di tengah hiruk pikuk badai itu, pesta maksiat di Legetang mungkin tidak terhenti sejenak. Atau mereka masih asik masuk dalam rumah-rumah mereka yang hanya merasa aman karena dinding tembok yang kokoh dan padat yang sudah mereka gali. Tepat di tengah malam, di saat sebagian besar manusia terlelap atau sedang dalam puncak kelalaiannya, terdengar suara dentuman yang amat sangat keras. Suara itu bukan suara guntur, melainkan seperti suara ledakan bom raksasa atau benturan dua benda masif yang terdengar hingga ke kota-kota tetangga yang jauh. Bumi berguncang hebat sejenak, namun karena gelap gulita dan badai yang masih mengamuk, tidak ada warga desa sekitar yang berani keluar rumah untuk memeriksa apa yang terjadi. Mereka memilih meringkuk di balik selimut, berdoa meminta keselamatan, tanpa menyadari bahwa hanya beberapa ratus meter dari tempat mereka, sebuah peradaban kecil baru saja dihapus dari muka bumi selamanya. Pagi harinya, ketika matahari mulai menyisir kabut tebal khas Dieng dan hujan telah reda menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang, warga dari desa-desa tetangga keluar rumah untuk memulai aktivitas. Mereka hendak pergi ke pasar atau mencari rumput. Namun langkah mereka terhenti kaku. Mata mereka terbelalak tak percaya. Nafas mereka tercekat di tenggorokan. Pemandangan di depan mereka sungguh tidak masuk akal dan membuat lutut gemetar. Desa Legetang yang kemarin sore masih berdiri megah, riuh dengan suara manusia, kini telah hilang. Benar-benar hilang tanpa sisa. Tidak ada atap rumah yang terlihat, tidak ada menara, tidak ada pohon. Yang terlihat hanyalah gundukan tanah merah raksasa yang menggunung, membentuk sebuah bukit baru yang mengubur apa saja yang ada di bawahnya. Dan yang membuat bulu kuduk merinding serta akal manusia buntu adalah ketika mereka melihat ke arah sumber tanah tersebut, yaitu Gunung Pangamun-Amun. Sahabat beriman, perlu diketahui bahwa posisi Gunung Pangamun-Amun letaknya cukup jauh dari desa Legetang. Di antara gunung dan desa tersebut terdapat lembah yang dalam, aliran sungai yang membelah, serta hamparan perkebunan warga yang luas. Logika fisika dan geologi manapun akan mengatakan bahwa jika terjadi longsor, tanah akan meluncur ke bawah mengikuti gravitasi, mengisi lembah terlebih dahulu, membendung sungai, dan baru kemudian meluap ke sekitarnya. Tapi kejadian ini sungguh di luar nalar. Puncak Gunung Pangamun-Amun terlihat seperti diiris atau dicungkil dengan rapi. Lalu bongkahan tanah sebesar puncak gunung itu seolah diterbangkan atau melompat melintasi angkasa. Tanah raksasa itu melompati lembah, melompati sungai, dan melompati kebun-kebun warga yang berada di antaranya. Ajaibnya, kebun-kebun dan sungai yang berada di jalur lintasan lompatan itu utuh, tidak rusak sedikit pun. Bahkan tanaman di sana masih berdiri tegak. Tanah itu mendarat dengan presisi yang mengerikan tepat di atas desa Legetang. Suara ledakan semalam adalah suara hantaman puncak gunung yang dijatuhkan ke atas desa. Parit yang mereka banggakan, yang mereka gali dengan penuh kesonggongan untuk menahan longsor, menjadi tidak berguna sama sekali karena azab itu datang dari atas, bukan meluncur dari bawah. Ini mengingatkan kita pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahraf ayat 4 tentang negeri-negeri yang dibinasakan di malam hari. Dalam tragedi Legetang, puncak gunung yang berada di atas benar-benar dijadikan penutup bagi mereka yang ada di bawah. Mirip dengan azab yang menimpa kaum Sodom di zaman Nabi Lut alaihi salam, di mana tanah tempat tinggal mereka dibalik oleh malaikat Jibril. Sebanyak 332 penduduk asli Legetang dan 19 pendatang yang kebetulan berada di sana terkubur hidup-hidup dalam sekejap mata. Tidak ada proses evakuasi yang bisa dilakukan karena tebalnya tanah timbunan yang menyerupai Bukit Baru. Mereka diguburkan secara massal oleh alam di dalam rumah mereka sendiri yang berubah menjadi peti mati raksasa bersama dengan harta benda yang selama ini mereka banggakan dan mereka gunakan untuk bermaksiat. Hanya ada 2 orang yang dilaporkan selamat dari kejadian ini, yang menjadi saksi hidup atas kebesaran dan kemurkaan Allah, selebihnya musnah, hilang di telan bumi. Peristiwa ini menjadi teka-teki besar bagi para ilmuwan. Bagaimana mungkin material longsor bisa meloncat sedemikian jauh dengan lintasan parabola tanpa menyentuh area di bawahnya? Hingga kini, belum ada penjelasan ilmiah yang benar-benar memuaskan selain bahwa ini adalah campur tangan kekuatan yang maha dahsyat. Seolah-olah
Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kekuasaannya secara spesifik dan eksklusif kepada para pelaku maksiat itu, bahwa tidak ada tempat lari dari hukumannya. Banyak orang kemudian mengaitkan nama Gunung Pangamun-Amun dengan kejadian ini. Dalam bahasa Jawa, kata amun-amun bisa diartikan melamun atau angan-angan. Namun ada juga tafsir yang mengartikannya sebagai ancaman atau peringatan yang membayangi. Seolah nama gunung itu sendiri sudah menjadi isyarat sejak lama bahwa ia akan menjadi alat eksekusi bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam angan-angan duniawi. Kini, di lokasi bekas desa Legetang berdiri sebuah tugu peringatan sederhana yang terbuat dari beton. Di tugu itu tertulis kalimat yang membuat siapa saja yang membacanya merinding. Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang dan 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pangamun-Amun pada tanggal 17/4/1955. Tugu itu berdiri bisu di tengah ladang kentang yang kini kembali hijau subur. Menjadi saksi bisu bahwa di bawah tanah yang kita bijak ini pernah ada kehidupan, pernah ada tawa, pernah ada kesombongan yang kemudian dimusnahkan dalam satu malam. Sahabat beriman, kisah menyahit hati dari desa Legetang ini bukanlah sekedar sejarah untuk dikenang, melainkan sebuah cermin besar bagi kita semua yang hidup di zaman modern ini. Pelajaran pertama dan yang paling utama adalah tentang bahaya istidraj. Jangan pernah merasa aman hanya karena rizki kita lancar, karir kita menanjak, dan kesehatan kita prima. Sementara di sisi lain kita masih gemar melakukan dosa, meninggalkan sholat, memakan harta haram atau berzina. Bisa jadi kenikmatan itu adalah cara Allah untuk mengulur waktu sebelum menarik kita dengan paksa. Ingatlah, Allah tidak akan membiarkan kezoliman berjalan selamanya. Pelajaran kedua adalah tentang azab Allah yang tidak pandang bulu ketika ia turun secara umum. Dalam sebuah masyarakat, jika kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan dan orang-orang solih di sekitarnya diam saja, tidak melakukan amar makruf nahi mungkar, maka ketika bencana turun, ia akan menimpa semuanya. Di Legetang, mungkin ada anak-anak yang tidak berdosa, atau mungkin ada orang tua yang tidak ikut pesta maksiat. Namun, karena mereka membiarkan lingkungan mereka rusak, mereka pun ikut terdampak bencana duniawi tersebut. Meski urusan mereka di akhirat bergantung pada amal masing-masing. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk peduli pada lingkungan, untuk berani mengingatkan dalam kebaikan agar kapal yang kita tumpangi bersama ini tidak karam. Dan pelajaran ketiga adalah tentang ketidakberdayaan teknologi manusia di hadapan kekuasaan Allah. Parit yang digali warga Legetang adalah simbol usaha manusia yang merasa bisa memprediksi dan menangkal takdir. Namun Allah mendatangkan azab dari arah yang tidak mereka duga. Di era modern ini, kita sering merasa sombong dengan teknologi pendeteksi gempa, teknologi penahan banjir, atau sistem peringatan dini. Semua itu baik sebagai ikhtiar, tapi jangan sampai membuat hati kita bergantung pada Allah dan melupakan Sang Pencipta alat. Karena jika Allah berkehendak kun fayakun, gunung pun bisa diterbangkan, laut pun bisa ditumpahkan, dan bumi pun bisa dibelah. Sahabat beriman, mari kita jadikan kisah tragis desa Legetang ini sebagai momentum titik balik untuk bertaubat. Jangan menunggu gunung terbang atau langit runtuh untuk kita sadar dan kembali kepada Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta, jaga diri dan keluarga dari perbuatan keji dan mungkar, dan perbanyaklah istighfar memohon ampunannya. Karena sungguh tidak ada tempat perlindungan yang aman di muka bumi ini, kecuali dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menjadi ibrah yang menancap kuat di hati kita. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kekeliruan dalam penyampaian. Kebenaran mutlak hanya milik Allah dan kesalahan hanya murni dari saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kekeliruan dalam penyampaian. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, mohon bantuannya untuk menyebarkan pesan kebaikan ini. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda, ke teman-teman Anda, atau ke media sosial Anda. Satu share dari Anda bisa jadi menjadi jalan hidayah dan peringatan bagi orang lain, dan pahala kebaikannya akan mengalir juga kepada Anda. Jangan lupa juga untuk menonton video rekomendasi kami selanjutnya
yang akan membahas misteri Islam dan Nusantara lainnya yang tak kalah mencengangkan. Silahkan klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.